Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Kita lanjutkan ya, kita langsung praktek saja. Yang penting ketika praktek ya, pastikan kalian bisa mengikuti seperti yang apa saya contohkan. Sekaligus nanti kalian mencatat pengajaran yang saya lakukan gitu. Kalau ada yang mau tanyakan atau kesulitan apa ditanyakan gitu ya. Bisa di grup atau nanti bisa main-main ke rumah saya ya, ke Istana Plastik untuk mendiskusikan. Nah, jadi saya bebas aja gitu ya. Kita langsung praktek saja. Ya, kemarin kita sudah membuat folder ya, latihan coding nih. Sebenarnya sih enaknya nih namanya nama projectnya, cuma karena kita lagi latihan, latihan aja. Nggak apa-apa ya. Kemudian seperti yang kemarin sudah saya jelaskan gitu ya, pembuatan nama projectnya itu menggunakan huruf kecil semua saja ya, nggak boleh ada spasi. Besar kecil juga kayaknya kemarin agak error ya. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi itu kan sedapat mungkin ada apa sih namanya rule ya atau aturan-aturan yang harus dijaga. Dalam hal ini memang penamaan di dalam folder itu ya atau directory itu memang sebaiknya huruf kecil semua dan tanpa spasi ya, karena kalau ada spasi kemudian huruf besar kecil seperti ini misalnya ya, ini nanti akan bermasalah. Karena apa? Karena biasanya yang digunakan sebagai server di kita itu sistem operasinya adalah Linux. Nah, di Linux itu huruf besar sama huruf kecil itu dibedakan. Ya, jadi dianggap dua folder atau nama file yang berbeda. Sehingga misalnya kalian membuat nih, persis kayak begini nih, misalnya bahan kuliah dengan misalnya ini saya contohin aja deh. Ini pengetahuannya teman-teman ya. Kita buat misalnya folder baru ya. Kalau di Windows membuat folder misalnya nama project ya, nama project misalnya appointment system misalnya. Menggunakan misalnya udah nggak pakai spasi gitu ya, misalnya kayak begini. Ini kalau kita membuat folder baru ya, kayak begini ya. Ini kalau di Windows kan tidak bisa nih. Nah, appointment system dua kayak gini. Eh, oh ini tulisannya beda. Appointment bukan appointment. Apa sih ini? Ini buat pengalaman di kalian nih. Lah kalau di Windows, salah lagi. Itu antara huruf besar dan huruf kecil itu tidak dibedakan nih teman-teman. Jadi kalau membuat nama file yang sama kayak begini, ya walaupun ini hurufnya kapital ini kecil gitu ya, ini error gitu kan. Karena dianggap sudah memiliki nama yang sama. Tetapi kalau di Linux ya, kalian membuat seperti ini, itu bisa, tetap bisa membuat. Karena ini dianggap sebuah file yang berbeda, karena huruf A besar sama A kapital sama A kecil, itu tidak dibedakan. Jadi di sini nggak boleh, tapi kalau di Linux bisa. Ini contoh ya. Sehingga ketika kita membuat aplikasi apapun itu, silakan menggunakan huruf kecil semua aja. Atau saya contohin di Linux ya, terminal. Nah, ini saya akses Linux di WSL saya. Pakai Ubuntu ya. Ini Linux ya, kalian harus belajar juga nih. Nih ya, ini nama filenya. Misalnya kita membuat nama file yang sama nih. mkdir, Mac Directory ya. Appointment system kayak gini ya. Appointment system. Kan bisa dibuat nih. Saya lagi ya. Nih. Appointment system ya yang atas ya, ini directory. Jadi yang warna biru ini directory nih. Contohnya sini ada D ya, D itu directory.
Lah RWX ini itu sebenarnya permission untuk yang ini tuh untuk apa sih sistem ya? Yang RWX ini untuk grup, yang RWX yang ini tuh untuk user. Nanti silakan kalian pelajari deh, maksudnya permission apa. Nanti kawan-kawan saya bahas, tapi nggak sekarang ya. Terus saya bikin juga mkdir appointment system tapi hurufnya kecil semua. Itu bisa dibuat kan, nggak ada error. Kita cek, tuh ya, hurufnya sama semua. Makanya untuk meminimalisir kesalahan ketika kita develop Next.js, itu dia sudah mewanti-wanti. Pakai huruf kecil semua gitu kan. Kalau huruf besar nggak bisa. Misalnya ya, tadi itu saya di mana sini ya? Di DE berarti. Jadi di bahan kuliah codingan ya. CD bahan kuliah. Ini kenapa saya kasih ini? Ya karena ya menghindari spasi tadi. Kan ini isinya codingan. Bahan kuliah codingan. Pakainya dir ya di sini ya. Atau pakai LS juga bisa ya. Dashboard dir gini bisa ya. Nah, ini latihan coding ya. Misalnya kita mau membuat mkdir appointment system ya. Yang kecil-kecil semua nih. Nah, itu kan ada appointment system. Tetapi kita misalnya membuat lagi appointment system kayak gini. Ini kalau di Windows nggak bisa nih. Nah, kan? Karena nggak boleh. Already exist ya. Tapi kalau di Linux kan tadi boleh. Misalnya npx ya, create next app app at latest si akad gini ya. Nah, ini kenapa tidak berhasil? Karena dia memiliki capital letter ya. Jadi silakan nanti penamaan projectnya ya itu jangan menggunakan capital letter gitu ya. Eh, ls min al. Nah ya, gitu ya. Jadi nggak kepake gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Oke. Jadi itu ya intinya teman-teman ya. Kemarin yang sudah kita lakukan, ini saya hapus saja. Nah, kalau udah latihan coding, udah buat ya. Ini yang kemarin kita buat ya. Harusnya kalian udah sampai sini. Kita open lagi menggunakan VS Code. Oke, bentuknya akan seperti ini. Oke ya. Kemudian ini kemarin kita melakukan perubahan-perubahan ya teman-teman ya. Ini silakan yang ini kita komit dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui apakah perubahannya itu kita simpan, kalian klik sini, source control, gitu ya. Kalian klik kan muncul ini. Ini kalian tambahkan ke changes. Ya, ini kan kemarin pertemuan yang kemarin ya. Kita ketik aja di sini pertemuan ke-8 kemarin ya. Perkenalan Tailwind ya. Nah, kalau sudah kalian komit, nah, nanti di sini akan tahu kita itu kemarin ngapain gitu ya. Oh, kita kemarin ngerubah file page.tsx. Apa yang diubah? Ini saya tutup dulu. Ini adalah ini, menambahkan list ya, menambahkan list, kemudian menambahkan atau mengubah-ubah tombol segala macam. Gitu ya. Pastikan kalian melakukan ini setiap pertemuan. Nah, ini kita di pertemuan ke-9. Gitu ya, teman-teman ya. Itu kita lakukan apa, nanti akan ke track. Oke. Oke. Kemarin saya sempat membahas tentang ini namanya project structure-nya ya. Jadi struktur proyeknya teman-teman ya. Yang perlu kalian pahami. Kemarin saya sudah sempat membahas ini, dikit cuma kayaknya kurang terstruktur ya. Jadi di project strukturnya ini teman-teman ya. Ini di project itu ada folder, ini namanya top level ya. Top level folder. Mungkin sambil saya ketik ya biar saya nggak lupa aja ya. Jadi kemarin sudah memasang Next.js ya, ini udah benar ya. Kemudian nanti ada struktur proyek Next.js ya. Ada konvensi folder dan file ya.
itu ada top level namanya ya, top level folder sama top level file. Nah, maksudnya itu yang ada di root ya. Jadi top level folder and file ini berarti posisinya ada di root. Ya, ini adalah folder yang berada di root. Maksudnya itu di akarnya ya, di akarnya project ya. Yang ini file ya. File yang berada di root. Nah, ini ada macam-macam ya. Tuh, ada .git, kemudian ada .next, kemudian ada app, kemudian ada node modules, kemudian ada public. Nah, nanti ini saya jelasin satu-satu. Kemudian top level file yang ada di root. Ini ada git ignore, eslin.config.mjs, kemudian ada next environment dts, kemudian ada next config ts, ada package log.json, kemudian ada package.json, ada post css config.mjs. Nah, ini untuk sekedar tahu aja teman-teman ya. Readme.md, kemudian tadi sconfig.json. Nah, ini namanya top level file untuk di project structure-nya ya. Nah, Git ini teman-teman ya, ini gunanya untuk menyimpan perubahan-perubahan yang kalian lakukan menggunakan source control. Itu dirubah di sini. Ini secara otomatis akan diupdate ketika kalian melakukan commit, publish, segala macam ya. Perubahan di sini, kemudian kalian commit lagi, semua akan di record di sini. Nah, ini gunanya untuk mengetahui perubahan-perubahan apa. Ya, kemudian next ini pertama kalian membuat itu kan ini nggak ada nih, gitu. Tapi begitu kalian lakukan npm ya di terminal ya, npm run dev kayak begini, ini kan menjalankan server. Nah, akan dibuat file next.js ini yang akan di update oleh server. Isinya ya updatean-updatean atau file-file statis segala macam atau file-file yang di-render. Jadi next.js ini kan dia nanti ada tapi mungkin bukan sekarang ya, saya jelasin. Ada beberapa file yang di-render on the fly sama yang sudah di-render ya, namanya server set rendering sama client set rendering. Tapi itu nanti ya. Yang penting kalian tahu bahwa di sini itu nanti ada file-file yang dibuat oleh Next-nya ya untuk mempercepat loading. Terus ini kalau kalian mau akses kan bisa open aja di sini. Nah, ini yang kemarin ya, kemarin juga sudah kita praktekin. Ini sudah kita rubah-rubah ya, bermain dengan ya sedikit kelas-kelas yang ada di Tailwind. Jadi teman-teman ya, untuk merubah-rubah tampilan itu menggunakan CSS dan CSS yang kita pakai itu frameworknya adalah Tailwind. Ya, nanti akan kita bahas sedikit aja ya di mata kuliah ini, karena nanti kita akan lebih fokus ke bagaimana melakukan pemrograman ya, tetapi menggunakan environment yang ada di Next.js. Secara umum sama nanti ya, menggunakan bahasa pemrograman lain juga sama. Tapi ini kita fokus ke di Next.js. Kemudian ya, ada lagi app ini ya teman-teman ya. Ini adalah aplikasi yang akan kita buat itu harus di sini. Ya, ini adalah routernya, app routernya. Ya, karena si Next.js ini berbasis file ya routernya, nanti akan saya jelaskan folder-folder di dalam sini akan mempengaruhi nama alamat yang ada di sini. Terus di sini ada global CSS, ya CSS yang ini saya tutup dulu aja ya, yang bisa diakses secara global. Biasanya berhubungan dengan tema segala macam. Ya kalau ini layout ya. Layout yang dipakai untuk menampilkan istilahnya apa ya, tema ya, layout ya. Ini layoutnya tema pada alamat atau pada home ini. Kalau yang app lang itu home. Nanti kalau misalnya nanti kita akan belajar router ya, routing ya. Kita bikin folder baru misalnya. Misalnya kita kasih nama apa ya?
kita buat misalnya produk kayak begini ya, produk itu nanti kita bisa mengakses produknya itu ke dalam, ini saya contohin aja dulu ya. Nanti kalian itu deh, kalian coba. Terus ini udah ya, lah node modul ini modul node yang akan digunakan oleh sistem kita. Nanti kalau kalian menambahkan modul juga yang diupdate dari sini. Kemudian yang public ini teman-teman ya, ini berisi aset-aset statis ya. Misalnya kayak image gitu ya, kayak icon. Pokoknya aset-aset statis yang bisa diakses secara publik gitu. Kemudian ada top level file ya teman-teman ya. Ini udah top level folder. Ini top level file. Ada git ignore. Ini berisi file-file atau folder-folder yang di-exclude ya, atau yang dihilangkan dari trackingan version controlnya. Jadi misalnya nih, contohnya node modul ini teman-teman ya, ini yang warnanya gray. Jadi yang ini kan warnanya putih ya, ini putih, yang ini gray. Next juga gray. Ini kan sebenarnya tidak perlu kita tracking perubahannya apa. Itu. Karena akan memenuhi GitHub kita gitu ya. Dan ini kan memang diupdate karena kita melakukan instalasi atau melakukan penambahan extension atau apa gitu kan. Sehingga tidak perlu kita tracking. Sehingga yang tidak perlu kita tracking itu atau yang kita tidak perlu kita lacak itu dimasukkan ke sini. Nah, ini ada nih node modul ya, sama next nih dot next. Nah, kayak gini. Nah, nanti akan tidak dilacak. Dan di projectnya Next.js ini, dia sudah memberikan beberapa folder dan file gitu ya, yang nggak boleh dilacak. Ya, ini nggak boleh dilacak nih isinya. Gitu ya, karena ya itu tadi memenuhi dan tidak berkaitan dengan aplikasi kita. Kemudian public identity file ya, sini file ya, ini container. Kemudian eslint.config ini dia isinya untuk linting ECMAScript-nya ya. Gitu ya, ECMAScript eslint.config. Jadi konfigurasi untuk di aslinya. Kemudian next environment. Nah ini untuk environment misalnya kayak data-data password ya, data-data link atau data-data koneksi, API segala macam itu taruh di sini. Ya. Jadi yang tidak boleh dimasukkan ke baris code. Makanya lihat yang next environment.d.ts ini ya, dia tidak dilacak juga oleh Next.js. Ya, jadi ini untuk development, itu development ya, environment untuk development. Gitu. Kenapa? Karena nanti di sini ya teman-teman ya, isinya adalah file-file kredensial atau file-file yang tidak boleh diketahui isinya oleh orang lain gitu ya, berbahaya. Password segala macam kan berbahaya. Login berbahaya segala macam. Jadi tidak boleh di tracking. Nah, nanti kita akan menggunakan ini kalau sudah mulai mengakses basis data ya, atau ada settingan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian next config.ts ya, ini adalah untuk konfigurasi file ya pada Next.js. Nanti ya ini baru dikasih atau dikasih satu template-nya saja ya, belum ada isinya. Kemudian package log JSON ini semua package yang terinstall di dalam node modul nih di sini. Nah, itu ada semua di sini. Dan ini juga akan di-update secara otomatis. Berdasarkan apa? Berdasarkan package.json ini. Ini adalah komponen-komponen yang kita pasang. Kemudian ada post.css ini adalah renderingan just in time ya gitu ya teman-teman ya. Untuk Tailwind. Jadi untuk CSS-nya kan kita menggunakan Tailwind ya. Jadi untuk mengcompile CSS-nya loh teman-teman ya. Itu kan ada yang terkenal itu ada dua kalau nggak salah. Yang satu post, yang satu saya lupa. Iya, jadi dia untuk mentransformasi. Jadi sebenarnya CSS itu teman-teman ya, itu kan dia bersifat rigid banget. Dia harus di-download dulu ke dalam klien untuk kita jalankan. Ya karena dia rigid, nggak kita bisa lakukan programming, maka butuh namanya transpiler ya, semacam aplikasi untuk mentransformasi yang tadinya variabel-variabel itu ke dalam CSS. Oh, depannya kayak ada less ya, ada SAS gitu kan. Jadi ada PSR, ada
post CSS, ada SASS, ada less, ada stylus. Namanya ada CSS Nano, ada Stylin segala macam ya. Ya itulah intinya. Nanti kita coba eksplorasi, tapi kayaknya bukan di sini ya, di pertemuan di pemrograman website aja nanti. Kemudian ini readme.md, ini untuk menjelaskan readme ya, .md. Kemudian ini TSS config ya teman-teman ya. Ini konfigurasi untuk TypeScript-nya. Oke, jadi itu intinya teman-teman ya. Jadi begitu kita masuk ke sini teman-teman, itu otomatis kita menjalankan yang ada di app router ini, app, kemudian yang page ini. Makanya kemarin ketika kita coba otak-atik di sini gitu ya, itu akan menjadi tampilan pada home kita. Ini di sini ada home nih. Export default home. Lah home ini gitu ya teman-teman ya. Ini yang akan dijalankan ketika kita ke root-nya ya, ke home-nya ini. Oke, di sini ada ini kali ini sama children ya. Oke. Nah, ini di sini teman-teman ya, di layout.txx ini kan lihat nih. Jadi layout di satu halaman ini teman-teman ya. Di sini kan ada tulisan create next app ini ya teman-teman ya. Ini bisa kita rubah-rubah di sininya teman-teman. Kalau kita klik di sini kan ada tuh create next app. Kemudian ini deskripsinya. Nah, misalnya kita ganti nih home. Home ya. Jadi kita ganti home. Maka di sini akan menjadi home ya. Jadi tiap layout ini ada di dalam satu istilahnya apa ya, satu foldernya ya. Gitu. Kemudian apalagi nanti ada routing ya. Kita belajar routing dulu. Jadi untuk routing file ya teman-teman, yang ini routing file nih teman-teman ya. Ada layout, ada page, ada loading, not found itu kalau terjadi misalnya error ya. Nanti ini saya bikin teksnya dulu ya. Jadi nanti ada routing file di sini. Top level folder. Kemudian nanti ada routing file di sini. Routing file apa aja ya? Nanti di sini ini ada banyak nih. Saya ketik dulu deh. Nanti ada strategi-strategi cara nyeplit ya, tapi itu nanti aja deh ya. Coba kita biar sederhana ya teman-teman ya. Biar sederhana, ini yang ini teman-teman ya. Ini kita ganti ya. Coba ya kita ganti, kita hapus semua ya biar hilang benar. Ini kita hapus. Oke, misalnya ini kita masukin gini. Hello Nexus. Ini kita refresh ya teman-teman ya. Nah, ini akan tulisannya gini doang ya. Ini karena pakai H1 ya, yang kayak gini. Misalnya kalau pakai class name gimana ya? Kita pakai class name-nya itu aja deh. Kita pakai main aja ya, main terus class name sama dengan teks 2XL ya. Ini biar kita menggunakan tailwind-nya. Teks bold misalnya ya. Ada nggak bold? Teks 2XL. Ini kalau mau ganti warna itu bisa ya. Black kalau warnanya mau hitam, sekian. Ini komponen ya teman-teman ya. Ini komponen dari Next.js. Jadi setiap kita pakai komponen itu kita import dulu dari filenya yang mana. Ini kebetulan komponen bawaan. Nanti akan ada penjelasan ya untuk menampilkan image. Cuma ini karena nggak dipakai jadi ada tandanya. Ya tidak pernah dipakai. Layout ini dia bisa di-share ya. Pokoknya dalam satu folder ini dia di-share. Bisa dipakai oleh semuanya. Nah, kebetulan kita sedang menggunakan ini layoutnya. Jadi apa yang ada di dalam folder app ini, ya dalam hal ini page-nya ya, page itu akan dimasukkan ke dalam sini. Jadi nanti kalau kalian lihat di inspeksinya,
gitu ya. Nih, saya tunjukkan di inspeksinya. Maka kan ketemunya ini nih di HTML lang n gitu ya. Kemudian mulai body nih, body class. Ya, ini nanti akan diisi nih JSON variabel. Dia akan membaca variabel yang ini alias font JSON ya. Jadi nanti dia akan otomatis ganti dari JSON yang ini. Kemudian case mono juga muncul juga ya. Mana sini? Ini case mono ya. Jadi case sama case mono. Ini filenya ya. Kemudian isi dari page-nya ini yang main segala macam itu akan di dalam body. Nah ini yang main kelas ini. Jadi ini di-generate otomatis ya. Ini di-generate otomatis oleh si Next.js-nya. Lah yang main ini itu muncul di sini. Text2xl halo. Jadi semua yang ada di sini. Ini sebenarnya bisa kita kasih nama, nggak harus home ya. Bisa kita kasih nama misalnya page gini juga nggak apa-apa. Ya sama aja gitu ya munculnya. Karena nanti yang ada, pokoknya file di sini nih ya. File page.tsx ini nanti akan dibaca kemudian ditempel di children yang ini. Nah, ini cara membuat layoutnya. Oke, yang perlu kalian ketahui, ini disebut sebagai root layout, teman-teman ya. Jadi root yang di sini itu layout. Nah, ini wajib berisi HTML dan body tag. Jadi HTML ini sama body tag ini itu harus ada. Karena ini ada di root layout. Jadi nanti ini layout ini itu akan dipakai untuk semua page ya yang ada di dalam folder app ini. Gitu ya, ini root layout namanya. Oke, misalnya kita ingin membuat root baru. Misalnya ini ya, di sini ada produk. Di dalamnya kita buat file baru namanya page.tsx ya. Kita tambahkan page baru. Kemudian kita isi menggunakan gini aja nih, teman-teman. RAFCE, kalian ketik tab. Nah, nanti otomatis akan muncul seperti ini. Terus ininya kita isi misalnya namanya produk ya. Itu terus kita isi di sininya, kemudian class name sama dengan text 2xl. Ini talinya. Kemudian kita kasih nama product page misalnya. Ya, kita simpan. Ini kayaknya nggak perlu ya. Coba kita hapus dulu, error apa enggak. Ya, setahu saya sih nggak perlu. Dan nanti kalau kita ngetik alamat teman-teman ya. Jadi ini kan alamat sebenarnya localhost ya. Nih, enaknya, aduh ini jadi ketutupan ya. Ini kan sama dengan localhost 3000 toh. Nah ini di Hello Next.js. Hello Next.js-nya kita ganti aja dulu deh. Kita ganti namanya home ya. Home ya, kita nama home page. Kemudian yang ini kita kasih nama product page ya. Coba kita save ya. Jadi kalau ke localhost kita ke home page. Ke yang pertama gitu ya. Nanti kalau kita tadi kan sudah membuat ya namanya product page, tinggal ngetik kayak begini aja. Nanti kita masuk ke product page. Ya teman-teman ya. Ya, nanti dia tetap menggunakan layout yang ada di sini ya. Kecuali nanti kita buat layout baru di dalam sini. Nanti untuk seluruh produk itu ada layout tersendiri. Produk, terus kita punya lagi folder untuk misalnya customer gitu ya. Ya, di dalamnya kita bikin lagi. Pokoknya namanya harus page ya. Jadi kalau kita menuju ke mana routing ke sini, nanti yang akan dia baca itu isi dari page ini yang akan ditempelkan di dalam filternya. Semua sama kayak begitu ya. Ini oke. Ini biar nggak terganggu ya. Ini kan merah nih. Ini sementara yang import image-nya kita hapus dulu karena belum kita pakai. Ya, produk. Coba kita bikin customer ya. Customer, bikin file baru lagi, namanya page.tsx. Kita bikin pakai snippet, ini namanya snippet. Jadi enak tinggal kita pakai customer saja. Yang ini kita hapus.
Kita kasih nama misalnya kayak tadi div class name biar filenya besar ya. Text 2XL. Kita kasih nama customer page. Nah, nanti kalau kita klik ke sini customer, nanti dia akan pindah ke situ. Ini namanya routingnya ya teman-teman ya. Tinggal nanti kalian isi ini mau seperti apa, dirubah-rubah di page-nya. Kemudian nested. Kita juga bisa bikin nested ya teman-teman ya. Misalnya di dalam produk ini, produk 1, produk 2, produk 3 itu ada namanya misalnya ya. Misalnya, ya kita bikin aja folder baru dalam produk. Misalnya terigu misalnya. Nanti di dalamnya juga kita bisa bikin file page. Misalnya kayak gini. Rafsi, ini terigu ya. Kemudian di sini ada misalnya class name sama pakai teks. Misalnya terigu saklar kembar gitu ya. Nanti di bawahnya ada page yang berisi deskripsi produk ya. Ini error kenapa? Oh, kalau banyak kayaknya ditambahin ini ya. Saya lupa. Hah, jadi kalau lebih dari satu baris, ini istilahnya apa ya? Ini ada istilah nih, dua ini. Saya lupa namanya. Nah, nanti saya cari ya. Nah, akan lebih dari dua baris. Jadi nanti misalnya kita masuk ke produk, kemudian ada terigu, nanti akan muncul seperti ini. Ya, deskripsi produknya apa. Jadi biasanya kan kadang kita kan misalnya ke contoh websitenya, misalnya websitenya siapa ya? Alwin.css.com ya. Nah, kan begitu kita klik sini, kan kelihatan tuh di bawahnya tuh. Kelihatan di area sini ya. Berarti dia ke Tailwind Docs. Berarti itu nanti ke halaman Docs gitu ya. Ke halaman yang nampilin ini. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini link-link semua nih komponen. Ini lihat deh ya. Komponen lain nanti ini ada materinya tersendiri ya. Jadi nggak usah bingung. Misalnya template, ya, ini juga. Kemudian misalnya editor salah ini, ya, ini cuma nampilin aja nih. Tinggal layout yang ini teman-teman ya, itu bisa diambil datanya dari basis data atau dibikin statis ya kalau memang dia isinya statis. Nanti itu bermain di Tailwind. Nah itu nanti di pertemuan pemrograman website dasar ya, cara stylingnya segala macam. Yang penting kalian tahu dulu routingnya itu bisa seperti ini. Ya misalnya kalian bikin di sini itu produknya ada banyak ya, ada terigu, ada ada misalnya margarin gitu ya. Ya ini saya copy aja biar nggak ngetik-ngetik lagi. Nah, ini dikasih nama margarin. Ya ini margarin misalnya. Misalnya Amanda margarin gitu ya. Deskripsi produknya apa gitu ya. Nah, ini export defaultnya juga harus diganti margarin ya. Nah, biar nggak error. Nah, ini kalau kita masukkan di sini margarin, ya nanti dia ganti-ganti margarin. Gini ya. Ya, kalau misalnya produknya nggak ada, misalnya ini di sini apa ya butter misalnya, nah, nanti error. Nah, good not found ya. Atau tadi udah ada customer, ada produk, misalnya ada supplier ya, kan belum ada nih. Dia makanya akan ketemu not found. Gitu ya. Oke, itu routingnya. Tapi nanti ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara membuat routing yang dinamis misalnya? Masa setiap ada produk, ada margarin, ada terigu. Ini namanya slug teman-teman ya. Kita bikin slug nanti. Gitu ya. Di dalamnya nanti kita bikin slug caranya. Misalnya customer ya. Yang customer ini yang tanpa slug itu yang produk ya. Biar kalian tahulah cara bikinnya. Customer bisa kita bikin folder tapi yang isinya dinamis nanti. Oke ya, kita bikin slug di sini. Nanti di dalam Slack kita bikin file baru namanya page. Kemudian page-nya dulu aja ya. Di page-nya ini berarti lihat nih. Jadi jangan di Slack-nya dulu.
Jadi di customer ini akan munculin dulu customer page. Nanti, jadi intinya gini teman-teman, datanya itu kita taruh di tempat lain ya. Jadi gini, kita bikin aja customer, misalnya kita bikin data customer ya. Nah ini pakai objek teman-teman yang sudah kita pelajari di semester lalu ya. Objek customer. Customers pakai array aja kali ya. Saya agak lupa nih. Misalnya ada 3 customer ya. Nama, misalnya Yusuf, alamat Kalerang. Nah, misalnya begini ya. Kemudian customer kedua sama, ada nama misalnya Alfa, misalnya nama alamatnya Jati Sawit. Oke, di sini misalnya ada daftar customer ya, daftar konsumen, customer apa konsumen ya, konsumen saja deh. Pakai ordered list, kemudian nanti di sini kita pakai customer map, ingat ya fungsi map. Kemudian ada customer, kemudian kita menggunakan arrow function. Nanti di sini li, kemudian nama customernya, customer dot nama. Oh sorry, sini ada return missing key. Oh, harus ada key-nya di sini. Oke, berarti nambahin ID teman-teman. Nah, ini primary key-nya ya. Yang belajar basis data kan kemarin udah diajarin Pak Mukrodin ini menggunakan primary key. Jadi data customer ini nanti teman-teman ya itu bisa diambil dari basis datanya. Nanti harusnya ada ahref ya. Aduh, nanti selaknya ini belum muncul nih teman-teman. Benar, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menggunakan data yang istilahnya apa ya? Ini apa namanya? Dinamis gitu ya. Nanti isinya ini bisa dapat dari basis data atau dari API. Nanti kawan-kawan kita belajar cara mengakses API. Oke, kalau kita jalankan nanti hasilnya akan menjadi seperti tadi konsumen ya, customer. Oke, daftar konsumen. Ini ada isu apa ini? Oh, key-nya sama. Itu harus beda-beda. Namanya kri juga harus beda-beda ya. Oke, nah ini udah benar. Benar, kok alfanya ada 2 ya? Oh, terus ordered list. Kenapa nggak ada 1, 2-nya ya? Mungkin ini karena Tailwind kayaknya sih. Coba styling kita cari ordered list. Oh, berarti list insert. Oh, pakainya ini ya teman ya. Pakainya kita pakai UL, tapi list insert sama list disk ya. Kayak yang kemarin itu tadi ya. Nah, ini pakai UL aja. Terus list insert class name sama dengan list inside. Oh, pakainya list desimal ya. Ini saya juga nggak pernah ngapalin. Oke. Nah, ini baru ada angkanya ya. Nah, nanti styling di sini bisa lah kita gunakan di apa namanya Tailwind CSS-nya. Ini sementara aja, yang penting bisa nampilin data yang dinamis. Nah, nanti gunanya Slack ini teman-teman, ini dia ngasih link sebenarnya. Berarti, nah ini ada listnya nih di sini. Ini kan cuma nampilin data ini ya teman-teman ya. Di loop cuma nampilin nama. Kemudian kalau mau kita buat link, ini di LI-nya itu
kita import linknya teman-teman ya di atas ini. Import link from next link. Ini nama customernya bisa kita kasih nama link atau ini aja. Di dalamnya ada kita tambahkan lihat detail gitu ya. Kita tambahkan link terus lihat detail. Link lihat detail, kemudian hrefnya itu sama dengan kita ganti karena kita ingin melihat customer ya teman-teman ya. Berarti gini, customer. Nanti ini slugnya ditaruh di sini. ID-nya ya. Berarti pakai ID di sini. Customer.id. Ini pakai backtick nih teman-teman ya. Yes. Backtick biar nggak bingung. Oke, ini saya tutup dulu deh. Oke, lihat detail nih. Dia nanti lihat tuh di bawah sini ya. Dia bisa customer 1, customer 2, customer 3 gitu. Cuma kalau kita klik di sini page not found ya. Cuma dia link ya page-nya nggak ada ya. Page not found karena pakai slug gitu. Oke. Ya, cuma ini kok jadi nggak kayak link ya. Link itu class name-nya bentar. Kita cari di sini. Link. Ini kalau sudah di visited ya, target, over segala macam, aktif, fokus, varian, over. Jadi di linknya kita kasih class name, hover, misalnya jadi warna apa? Misalnya jadi blue yang ini deh. Oh, itu ya. Kalau mau lihat detail blue, berarti nanti dia teksnya diganti warnanya menjadi yellow aja kali ya. Jadi teks yellow. Warna yang mana ya? Yang ini boleh. Jadi kalau di hover berubah warnanya. Oke ya. Cuma ini belum bisa diklik nih karena saya bikin slugnya belum benar. Nah, enaknya begini teman-teman ya. Customer ini teman-teman ya, kita taruh aja di folder baru ya teman-teman ya. Ditaruh di root aja. Kita bikin data. Nah, nanti ini bisa dipakai dari API segala macam ya. Coba kalau saya bikin ini saya objek customernya nih ya, saya pindahkan ke data customer.cs. Aja. Ini kita ganti nama menjadi indeks. Indeks CS ya teman-teman ya, biar semua bisa dibaca. Kemudian langsung aja kita bikin export customers export CONST customer. Oke. Nah, gini aja. Ya, nanti si customer ini teman-teman ya, ini bisa kita ya, customer ini ya, kita bisa import customer ya, harus ya, kan di sini ada customer ya di data ini ya, customers from karena root ya ditulis di sini data index. So, kalau root menggunakan ini ya, nah gini aja deh, root menggunakan ini. Oke, jadi customernya udah kita ambil dari data ya, dari data yang ini ya. Caranya diekspor data customer. Nanti kita bisa ganti nih dari API, dari apa. Ini karena data sementara saja. Oke ya, udah muncul ya. Oke, mungkin sampai sini dulu aja deh. Jadi ketika kita ngeklik localhost tanpa ada
sesuatu di belakangnya ya, kayak gini. Berarti yang dijalankan adalah yang di home-nya, alias yang di up-nya ini ya. Di up-nya ada page, nah ini isinya ini nih, home page doang kan, sama ya. Tapi ketika kita masuk ke misalnya dari produk ya, maka yang dibaca atau yang akan ditampilkan adalah yang ada di produk nih, page yang ini. Dan di dalam produk itu ada margarin, ada terigu gitu kan. Kita bisa akses dengan kayak begini ya. Cuma ini kan jadi nggak menarik ya. Karena apa? Kita harus membuat secara statis. Nah, ini nggak bisa diubah-ubah. Makanya untuk menampilkan sesuatu yang kita ambil dari basis data, misalnya kita bikin Slack. Cuma ini nanti saya praktekkan pekan depan ya. Jadi kalau kita customer kan akan muncul ini teman-teman ya. Ya mudah-mudahan nggak bingung. Ini sebenarnya sangat sederhana teman-teman ya. Ini daftar konsumen kan muncul yang ini nih. Nah, dia pakai teks 2XL. Ini tailwindnya. Kemudian bikin list. Pakainya UL. List itu yang 1, 2, 3, 4 ini. List. Ya, untuk memunculkan angka menggunakan tailwind yang ini, desimal. Atau kalau mau menggunakan yang bulat-bulat, menggunakan dis seperti ini. Nah, kayak gini bisa ya. Saya pakai desimal aja. Oke, kemudian ini inset itu kalau yang dilurusin itu yang ini. Ada juga yang offsetnya ya. Offset. Oh, malah nggak kelihatan ya. Nggak tahu saya kenapa. Nggak pakai inset aja. Oh, mungkin kalau ditaruh di text center mah ketahuan nih kayaknya. Nah, ini kalau inset itu yang dilurusin mana ini? Kalau outside, oh emang nggak muncul ya? Apa nggak ada? Outside itu nggak ada ya? Nggak tahu, nanti kita cek lagi. Oke, jadi kita jangan fokus ke ininya dulu ya, ke tampilan. Paling tampilan nanti saya kasih dikit-dikit hanya untuk biar tampilannya agak bagus saja. Oke, kemudian di dalamnya ini kan ada UL-nya. Kalau kita inspect, teman-teman, di dalam body terus ada UL, ya ini ada LI ini, teman-teman ya. Nah, LI ini dia menunjukkan list ini. Ya, kalau kita buka lagi, LI yang pertama isinya Yusuf, ya. Kemudian ada lihat detail di sini. Lah Yusuf ini teman-teman ya, ini muncul dari mana? Dari mapping yang LI-nya ini. Ini harusnya di LI ada key-nya ya, ada key-nya. Cuma ini kok nggak ada. Ah, nggak apa sih. Oke ya, jadi apa? Kita ambil datanya dari objek customer ini. Yang mana objek customer itu kita import dari data index. Jadi data index ini. Dalamnya customer. Kita bisa ekspor banyak nih di sini nih. Misalnya ya, kita ekspor nanti CONST produk kayak tadi lah ya. Nanti di sininya ada gini ID-nya satu misalnya. Nama produk misalnya terigu cakra kembar. Kemudian ada deskripsi ya. Ya mungkin nanti ada harganya. Misalnya harganya 250.000 gitu. Itu atau berupa angka aja lah sini. Jangan string ya. Oke. Kemudian ada objek baru misalnya Amanda Margarin misalnya. Harganya 325 misalnya. Nah nanti ini juga bisa kalian ambil nanti nih. Cuma kan kita customer ya. Ini nanti di produk aja lah. Ya contohnya gitu. Kalian bisa melakukan itu. Ya ini namanya objek. Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, yang penting kalian sudah paham dulu
ya menggunakan map seperti ini ya kita bisa beriterasi ya mengambil datanya. Ini data customer-nya. Jadi key-nya ya jadi di list itu harus memiliki key ya kalau enggak ada error ya. Kemudian Yusufnya ini kan diambil dari customer. Nah, customer nama. Nomor satunya ya, ini kan namanya Yusuf ya. Yang nomor duanya di Alfa, yang nomor tiganya Yuli di sini. Gitu ya. Ini di nama-namanya. Kemudian di linknya, ini bikin link ya. Ini kelas nama biar warnanya menarik aja. Ini hrefnya itu ya, itu ngelinknya kemana? Jangan lupa ini pakai backtick. Kita kasih nama customer ID-nya. Kemudian ditulis lihat detail. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, kan kayak gini. Nah, nanti ini kalau kita klik, harusnya ya, pekan depan ya, kita pakai select, nanti akan menampilkan detailnya Yusuf siapa, Alfa kayak apa, Yuli kayak apa. Nah, ini namanya routing ya, dynamic routingnya. Jadi kita lihat di sini teman-teman, apa yang sudah kita lakukan ubahan ya teman-teman ya, itu bisa lihat di source control-nya. Kita menambahkan banyak nih. Kalian lihat nih, kalau di sini ya, U nih, ini berarti istilahnya untrack. Maksudnya untrack apa? Kita belum pernah membuat file ini. Jadi dia cuma satu nih kalau kita klik. Karena kita baru buat ini kan, page di app customer. Nah, kita baru buat page di cup customer Slack gitu ya. Masih kosong isinya. Di produk juga kita baru buat. Page di produk margarin juga baru buat. Page di Trigo juga baru buat. Ya teman-teman ya. Ini indeks juga yang isinya data-data tadi baru buat. Oke. Nah ini nanti kita tracking aja ya. Kalau di page ini ada perubahan nih ya. Yang tadinya ini dihapus semua diganti homepage. Layout juga detailnya diganti home ya. Nah, coba ini nanti kita lakukan tracking ya di pertemuan ke-10 apa aja. Nah, kalau melakukan tracking teman-teman ya, itu usahakan yang atomik. Maksudnya dalam satu usaha perubahan itu untuk menambahkan sesuatu yang baru misalnya ya. Atau melakukan perubahan, pengupdatean yang baru. Intinya satu perubahan itu harus bisa merefleksikan semua apa yang terjadi gitu. Misalnya kayak indeks CS ya, ini sebaiknya kita tracking satu sendirian aja ya. Yang ini kita tambahkan. Kita kasih nama, misalnya di pertemuan ke-09 menambahkan data customer dan produk misalnya. Kita commit ya. Nah, nanti di sini kan kelihatan nih bahwa di pertemuan ke-9 kita ngapain sih? Oh, menambahkan ini. Ya, dari tadinya nggak ada jadi ada. Kemudian menambahkan page produk ya. Ini saya contohin aja. Yang ini saya commit ya di P8, P09-nya menambahkan routing produk ya. Nah, kan menarik nih. Jadi jangan produk sama customer jadiin satu ya, karena nanti nggak satu kesatuan. Jadi perubahan kecil tetapi satu kesatuan. Oke. Terus yang ini untuk customer ya. Di pertemuan 09 juga menambahkan routing customer ya. Oke, kita commit. Nah, yang ini merubah homepage-nya ya. Ini karena udah ada, jadi tulisannya mengubah ya. Kita commit. Jadi di pertemuan, kok ini pertemuan 10 ya? 9 masih. P09. Kita melakukan 4 perubahan ya. Yang pertama menambahkan data, dari tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian menambahkan routing untuk halaman produk. Tadinya nggak ada ya, makanya menambahkan nih. Kemudian menambahkan routing untuk customer. Tadinya nggak ada juga. Kemudian mengubah homepage-nya.
Tadinya ada di sebelah kiri ya, dirubah nih. Kemudian yang page-nya dihapus, diganti yang ini. Oke ya teman-teman ya. Jadi nanti tiap pertemuan ya, kita bisa tahu lah. Nanti bagian dari penilaian adalah kalian mengumpulkan ini gitu ya. Yang ngikutin saya, kemudian saya lihat apakah trackingnya udah benar apa belum. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Ada Pak, aman Pak. Ya, nanti tolong di ATM-in ya. ATP dulu deh, amati tiru plug dulu. Baru kalian bisa lakukan ATM, amati tiru modifikasi. Syukur-syukur kalian ini membuat satu aplikasi baru ya. Nanti bisa silakan kalian compare juga pembelajarannya dengan yang ada di YouTube ya. Sebenarnya banyak sih. Cuma ini nanti yang saya tunjukkan itu pengalaman saya. Saya juga belajar dari YouTube banyak gitu ya. Dari websitenya si Helwin, dari websitenya Next.js juga. Oke, kalau nggak ada, ya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.